Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Kita nyoba lagi wearable yang sangat terjangkau. Kemarin harganya di bawah 200.000, sekarang di bawah 300.000. Dan kemarin smartwatch, sekarang smart band. Ini adalah smart band terbaru dari Olight B3. Bagi yang belum tahu, Olight ini salah satu anak perusahaan Oppo, dan Olight sendiri untuk smart band ini berani ngasih garansi selama 12 bulan. Oke, sebagus apa dan fitur apa aja yang ditawarkan oleh Olight di Olight B3 ini? Langsung aja kita mulai. Desain dari smart band ini menawarkan bahasa desain yang lumayan semi rugged. Bagian kacanya melengkung dan saya suka cutting setiap pinggiran dari smart band ini. Dan untuk material body yang digunakan di smart band ini ABS dan juga metal, tepatnya zinc alloy. Zinc alloynya ada di bagian seluruh frame dari smartwatch ini, dan bagian belakang ini dari ABS dengan finishing yang mirip-mirip dengan metal. Di sini ada tukin pogo magnetik untuk charging. Untuk daya tahan baterainya diklaim smart band ini bisa bertahan sampai 20 hari, tapi itu untuk mode standby. Sedangkan untuk penggunaan harian ini kurang lebih ya bisa sampai 5 hari lah. Bagian sensornya ini tipis banget, jadi bakal nyaman untuk penggunaan lama. Kemudian instalasi strapnya nih cakep, dia pakai sistem quick release universal di ukuran 18 mm. Material strapnya dari silikon, penyangganya ada 2, lengkap dengan sistem lock, dan bakalnya pakai metal, ada branding Olight di situ. Kelengkapan tombolnya, smartwatch ini dibekali satu tombol aja di sisi kanan. Feel tombolnya ini lumayan sedikit keras, jadi nggak kliki gitu. Dan fungsinya untuk menyalakan dan menonaktifkan layar, bukan untuk masuk ke menu. Kemudian kalau kita tahan, ini untuk opsi menu sistem. Untuk dimensinya kalau saya ukur ini 46 mm. Kelebaran tanpa bagian tombol di 27,5 mm. Ketebalan di 10 mm pas. Dan bobot totalnya hanya 38 gram. Oke, ini dia Olight B3 di pergelangan tangan saya 15 cm. Responsifnya seperti ini ketika rest to wake. Ada jeda, dan kalau diputar dia tidak mati gitu. Sekali lagi. Oke, ini bahkan cepet ya. Sekali lagi. Ya, ada jeda. Untuk aplikasi penyandingan dia menggunakan GloryFit, bukan GloryFit Pro. Dan sekarang GloryFit biasa udah bisa share data ke Strava. Kamu masuk ke bagian profil di aplikasi pihak ketiga. Di sini ada Strava, WeRun, dan juga Health Connect. Karena pakai aplikasi GloryFit, jadi untuk watch face-nya udah tersedia banyak. Untuk custom di sini juga udah bisa, kamu tinggal masuk aja ke tampilan sesuaikan menurut sendiri, klik ini, kemudian pilih foto dari galeri. Kita coba sinkronisasi dan bisa dilihat di sini ternyata gak terlalu lama untuk loadingnya. Oke, berhasil. Ini dia menggunakan foto sendiri. Ternyata hasilnya cukup tajam ya. Warnanya juga gak terlalu miss. Padahal smart band ini belum pakai panel display AMOLED. Dia masih menggunakan panel display TFT di ukuran layar 1,47 inci. Resolusinya juga so-so sih, 172 x 320. Tapi ya untuk watch face menggunakan foto ternyata masih cukup bagus. Kecuali kalau kamu lihat tulisan-tulisan kecil baru tuh kelihatan kalau resolusi di smart band ini nggak terlalu tinggi. Sekarang kita lihat user interface-nya. Tarik dari atas untuk masuk ke quick setting. Di sini cuma ada satu layar ya, gini doang. Lihat di sini touchscreen-nya responsif ya. Padahal ini 200 ribuan, kurang dari 300 ribu. Kemudian swipe dari bawah untuk masuk ke notifikasi. Tampilan notifikasinya seperti ini. Lihat, kecil banget ya untuk karakter yang ditampilkan. Dan total karakternya juga sedikit, cuma segini doang. Nggak bisa quick reply tentunya. Kalau Olight pengen quick reply itu ada di FG01. Kemudian swipe dari kanan untuk masuk ke widget. Di sini kerasa responsif juga. Dan tarik dari kiri untuk masuk ke menu. Karena tadi ya, tombol ini bukan untuk masuk menu, tapi untuk back to home dan juga menonaktifkan menyalakan layar. Untuk refresh rate-nya tentu ini belum 60 Hz, tapi udah kerasa nyaman-nyaman aja. Dan ini pengaturan yang bisa kita atur langsung lewat smart band-nya. Sangat terbatas ya. Kemudian untuk remote musik di sini berjalan dengan baik. Saya coba ke Spotify. Tapi di sini tidak tampil profil musiknya. Untuk opsinya di sini cuma ada maju dan mundur tanpa ada pengaturan volume. Dan tidak ada remote kamera juga. Untuk fitur heart rate monitoring, doi bisa aktif all day. Ini contoh laporan harian saya. Begitu juga dengan blood oxygen, tapi untuk SpO2 ini dia aktifnya 10 menit sekali.
Oke, kita lakukan pengetesan sederhana untuk akurasi heart rate di smartband ini. 84, 86. Cek lagi 89, 83, 84 naik. Di sini 86, 88, 87. Nice. Oke, hasilnya udah keluar di sini 98, di sini 97. Dia juga ada fitur sleep tracker. Smartband kan nyaman ya untuk dibawa tidur daripada smartwatch. Di sini dia udah bisa baca REM. Kemudian untuk kebutuhan olahraga, smartband ini juga diklaim ada 100 mode olahraga, itu banyak banget, tapi belum built-in GPS. Kita lihat dulu UI runningnya ya. Klik tanpa ada setting goal, jadi langsung aja masuk ke perekaman. Oke, di sini ada waktu nyata, kemudian durasi olahraga, BPM, kalori yang terbakar, steps. Kemudian jarak yang ditempuh dan ada pace-nya. Ya, ini smartband murah tapi ada pace-nya. Biar hitungan pace-nya gak ngaco, tentu kamu harus pakai GPS. Tentunya nebeng GPS di HP. Di aplikasi Glorifit kamu masuk ke bagian olahraga, kemudian pilih olahraga lari misalnya di sini. Ini BPM, kamu bisa atur setting di sini. Settingnya memang tidak selengkap aplikasi-aplikasi mahal ya. Dan ketika kamu klik go di sini langsung merekam dan di sini juga langsung memulai otomatis ke mode olahraga. Jadi smartband ini sebagai penghitung detak jantungnya dan ini sebagai GPS-nya. Oke, itu dia review saya untuk smartband B3 dari Olight. Bagi kalian yang tertarik dengan smartband ini, langsung aja ke kolom deskripsi, link pembeliannya saya sertakan di sana. Dan bagi kalian yang udah pakai, boleh juga ya share pengalamannya di kolom komentar. Oke, Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.